Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini, tugas presentasi atau membuat video dengan mata kuliah Customer Relationship Management. Yang terhormat Bapak Robi Fauzi SEMM selaku dosen mata kuliah Customer Relationship Management, dan perkenalkan nama saya Umul Aziza selaku moderator yang akan membawa acara presentasi hari ini. Baik, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alfiani Ayu Lestari, Alia Chandra Devi, Mila Sari Nurasya, Putri Alfiana Dewi, Rani Rahma Putri, dan saya sendiri Umul Aziza. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya. Baik teman-teman, kelompok kami mengambil observasi UMKM Dasuruput dan Teh Poci. Di sini saya akan menjelaskan apa sih UMKM Dasuruput itu. Dasuruput bergerak di bidang food dan beverage yang terkenal dengan ciri khas rasa yang sangat cocok di lidah Indonesia dengan iklim yang panas, kadang dingin ya teman-teman. Jadi Dasuruput itu bukan hanya menyediakan minuman dingin, mereka juga menyediakan minuman yang hot atau panas atau hangat ya teman-teman. Sangat cocok di lidah Indonesia dengan varian rasa yang menggugah selera dan harga yang sangat terjangkau. Dasuruput berdiri pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Agustus. Kini telah melakukan ekspansi di berbagai kota di Indonesia dengan para mitra usaha kami. Setiap bulannya Dasuruput menargetkan 3-5 outlet baru. Total keseluruhan ada 170 outlet di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih UMKM Teh Poci itu. Teh Poci adalah teh yang diseduh secara khas dalam poci dan cangkir dari tanah liat pada zaman dahulu. Minuman ini ditambah dengan gula, batu, dan diminum panas-panas. Tapi untuk saat ini, selain bisa diminum panas-panas, bisa juga ditambahkan dengan es batu agar segar ya teman-teman dan dingin. Minuman yang sangat disukai oleh masyarakat Tegal, Slawi, Pemalang, Brebes, dan sekitar Teh Poci merupakan teh yang diproduksi oleh PT Gunung Slamet. Pada awalnya PT Gunung Slamet memproduksi teh cap botol, kemudian baru memproduksi beberapa teh seperti teh celup sosro, teh poci, dan teh lainnya. Terima kasih. Ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis data pelanggan Teh Poci dan Dasuruput. Dari hasil pengumpulan data dengan kuesioner terstruktur yang disebar menggunakan Google Form, didapatkan responden sebanyak 73 orang, responden untuk Dasuruput sebanyak 34 orang, dan responden untuk Teh Poci sebanyak 39 orang. Responden dalam penelitian ini diamati untuk memberi gambaran seperti apa sampel penelitian ini. Responden yang dikategorikan berdasarkan beberapa kelompok, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan domisili responden, pendapatan dan pengeluaran per bulan, perilaku konsumen, dan cara berkomunikasi. Analisis data pelanggan berdasarkan kategori usia, konsumen Dasuruput dan Teh Poci. Berdasarkan kelompok usia responden Dasuruput, terdapat 3 kelompok usia yang mendominasi. 61,5% adalah responden yang berusia 21-25 tahun, yaitu sebanyak 24 orang. 35,9% responden yang berusia 15-20 tahun, yaitu sebanyak 14 orang. Kelompok responden dengan usia 26-30 tahun, hanya 1 orang responden, yaitu sebanyak 2,6%. Berdasarkan kelompok usia responden Teh Poci, terdapat 3 kelompok usia yang mendominasi. 69,4% responden yang berusia 21-25 tahun, yaitu sebanyak 25 orang. 25% responden yang berusia 15-20 tahun, yaitu sebanyak 9 orang. Kelompok responden dengan usia 26-30 tahun, hanya 2 orang responden, yaitu sebanyak 5,6%. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kuesioner berupa data jenis kelamin responden Dasuruput dan Teh Poci.
Pada responden diseruput, berdasarkan jenis kelamin, terdapat 26 orang, 66,7%, responden perempuan, dan jumlah responden berjenis laki-laki sebanyak 13 orang, 33,3%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak terlibat di penelitian ini dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki, dan hanya selisih 13 orang atau 33,4 responden. Sedangkan untuk responden teh poci, berdasarkan jenis kelamin, terdapat 23 orang, 63,9% responden perempuan, dan jumlah responden berjenis laki-laki sebanyak 13 orang, 36,1%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak terlibat di penelitian ini dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki, dan hanya selisih 10 orang atau 27,8% responden. Berikutnya data hasil kuesioner berdasarkan pekerjaan responden. Berdasarkan kelompok pekerjaan responden diseruput, responden yang paling banyak adalah mahasiswa atau mahasiswi sebanyak 29 orang, 74,4%. Responden karyawan sebanyak 6 orang, 15,4%, dan komposisi responden kelompok siswa dan kuliah sambil bekerja sama banyaknya sebanyak 2 orang, 5,1%. Sedangkan berdasarkan kelompok pekerjaan responden teh poci, responden yang paling banyak adalah mahasiswa atau mahasiswi sebanyak 26 orang, 72,2%. Responden karyawan sebanyak 5 orang, 13,9%. Komposisi responden kelompok siswa dan kuliah sambil bekerja cukup berimbang, yaitu sebanyak 3 orang, 3,8%, dan 2 orang, 5,6%. Tempat tinggal atau domisili responden diseruput. Berdasarkan kelompok tempat tinggal, pada penelitian ini sebagian besar responden berdomisili di kota besar, yaitu Kota Karawang sebesar 66,7%, dan di kota lain di antara lain Bekasi sebesar 2,6%, Cikampek sebesar 10,3%, Cikarang sebesar 2,6%, Jayakarta sebesar 2,6%, Kota Baru sebesar 2,6%, Purwakarta sebesar 2,6%, dan Rengas Dengklok sebesar 2,6%. Tempat tinggal atau domisili responden teh poci. Berdasarkan kelompok tempat tinggal, pada penelitian ini sebagian besar responden berdomisili di kota besar, yaitu Kota Karawang sebesar 66,7%, dan di kota-kota lain di antara lain Cikampek sebesar 8,3%, Cikarang sebesar 5,6%, Jatikarya sebesar 2,8%, Kota Baru sebesar 2,8%, Kupang sebesar 2,8%, Purwakarta sebesar 2,6%, dan Rengas Dengklok sebesar 2,6%. Pendapatan responden diseruput. Berdasarkan pendapatan per bulan, responden yang paling banyak dengan pendapatan kurang dari Rp500.000 mewakili 21 orang atau 53,8% dari total responden. Sedangkan responden lainnya tersebar pendapatan sebesar Rp1 juta hingga Rp2 juta sebanyak 6 orang atau 15,4%. Sedangkan sebesar Rp3 juta hingga Rp5 juta sebanyak 8 orang atau 20,5%, dan lebih dari Rp500.000 sebanyak 4 orang atau 10,3%. Pendapatan responden teh poci. Berdasarkan pendapatan per bulan, responden yang paling banyak dengan pendapatan kurang dari Rp500.000 mewakili 19 orang atau 52,8% dari total responden. Sedangkan responden lainnya tersebar pendapatan sebesar Rp1 juta hingga Rp2 juta sebanyak 6 orang atau 16,7%. Sedangkan sebesar Rp3 juta hingga Rp5 juta sebanyak 4 orang atau 11,1%, dan lebih dari Rp500.000 sebanyak 7 orang atau 19,4%. Berdasarkan data pengeluaran responden, hasilnya menunjukkan bahwa pelanggan yang sering membeli teh poci dan diseruput kebanyakan yang pengeluarannya kurang dari Rp500.000. Sedangkan jika dilihat dari data perilaku pembelian teh poci dan diseruput, hasilnya menunjukkan rata-rata pelanggan membeli diseruput dan teh poci sebanyak 1-3 kali pembelian. Pelanggan membeli diseruput dan teh poci karena rasanya enak dan menyegarkan. Terima kasih.
Baik, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian responden, sebanyak 34 orang membeli jus seruput karena rasanya enak dan menyegarkan. Sementara untuk teh poci terdapat 36 orang atau 82,1% yang membeli karena rasanya enak dan juga menyegarkan. Dan terdapat 32 orang atau 82,1% konsumen yang melakukan pembelian ulang pada produk jus seruput karena harganya murah. Sementara 20,5% tidak setuju karena harganya mahal. Sementara untuk teh poci ada 35 orang atau 97,2% yang setuju teh poci karena harganya murah dan 2 orang tidak setuju karena harganya mahal. Dari perbandingan data pelanggan tersebut diketahui bahwa lebih banyak pelanggan teh poci dalam melakukan pembelian ulang karena harganya murah. Kemudian untuk melihat iklan atau konten video jus seruput di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, sebanyak 27 orang atau 69,2% dan yang tidak pernah melihat iklan dan konten video jus seruput di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube sebanyak 14 orang atau 35,9%. Selanjutnya untuk teh poci terdapat 12 orang atau 33,3% yang pernah melihat iklan dan juga ada 24 orang atau 66,7% tidak pernah melihat iklan teh poci di media sosial. Dan sebanyak 32 orang atau 82,1% merekomendasikan produk jus seruput kepada teman atau keluarganya. Kemudian untuk produk teh poci sebanyak 30 orang atau 83,3% akan merekomendasikan produk teh poci kepada teman atau keluarganya. Selanjutnya, real value atau nilai nyata yang bisa customer dapatkan ketika memesan jus seruput dan teh poci adalah kemasan yang praktis, kemudian menyediakan berbagai varian rasa, khususnya. Baik teman-teman, itulah hasil observasi kami di jus seruput dan teh poci. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan hasil observasi kami dan telah menonton video kami, dan kami dari kelompok 2 meminta maaf atas kekurangannya informasi dan kekurangan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.